Perkenalkan, nama saya Andri Wardana, saya prodi Ilmu Komputer dari Fakultas Teknik kelas A semester 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah jaringan LAN. Di sini menggunakan 4 router atau antar router, yaitu menggunakan routing statik. Di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah desain dan sudah terdapat IP masing-masing karena untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya menggunakan 4 buah PC dan 4 buah switch, kemudian 4 buah router. Untuk switch di sini saya menggunakan tipe 2960-24TT. Kemudian untuk yang routernya saya menggunakan tipe router PT-MPT. Kemudian untuk kabel penghubungnya di sini untuk PC ke switch ini saya menggunakan kabel Stripe. Begitu juga untuk switch ke router itu juga menggunakan kabel Stripe. Kemudian untuk antar router, karena ini device-nya sama, maka saya menggunakan kabel cross. Setelah itu, untuk di routernya ini saya sudah menambahkan 3 buah slot, di mana di sini saya mengambil tipe 1 CFE. Kemudian langsung saja kita langsung konfigurasi IP di PC pertama. Kita masuk di PC pertama, kemudian pilih menu desktop, kemudian pilih IP configuration. Kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.10.114. Kemudian kita masukkan lagi 192.168.10.114. Kemudian subnet masknya di sini. Untuk subnet masknya kita menggunakan 240 di sini, 240 atau /28 ya. Kemudian untuk default gateway-nya ini kita lihat di IP routernya ini ya, 10.168.10.113. Oke. Kemudian kita masuk ke routernya. Masuk di routernya, kita masuk ke config, kemudian kita pilih di interface-nya ini untuk memasukkan dari kabel 0/0, 1/0, kemudian 2/0. Kita lihat dulu ya, ini adalah kabel yang kita pilih tadi, ini FA 1/0, kemudian FA 0/0, kemudian ini yang FA 2/0. Itu ya yang kita isi. Kita isi IP-nya, IP configuration-nya. Untuk yang 0.0 192.168.10.113. Kemudian untuk subnet masknya kita menggunakan 240 ya, ini 240 untuk IP router FA 0/0, 240. Oke, kemudian kita isi lagi. Selanjutnya 192
168.10.129 ini ya, 129 itu slash 30 berarti 252 subnet masknya 252. Kita copy aja biar cepat. Setelah sudah, kita masuk IP lagi ke kabel selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini 133 ya, slash 30 133 slash 30 berarti pakai 252 ya. Ini sudah. Kalau sudah, kita konfigurasi untuk PC keduanya. Kita masuk, kemudian masukkan IP address-nya. Sini IP address-nya untuk PC 2 adalah 10.98 kemudian untuk subnet masknya di sini 240 ya, ini 240 kemudian untuk default gateway-nya atau pintu gerbangnya di sini adalah ini IP router 2 ini 10.97 udah. Kemudian kita masuk ke routernya, kita isi ya untuk fast adder node 0 garis miring 0. Untuk yang pertama ini, yang ini ya, IP-nya 10.97 kemudian subnet masknya kita menggunakan 240. Kemudian yang kabel selanjutnya untuk IP address-nya yaitu yang ini ya, jaringan yang ini kita masukkan 130. Kemudian untuk subnet masknya dia slash 30 berarti menggunakan 252. Kemudian untuk kabel selanjutnya yang ini kita menggunakan IP yang ini 192, langsung aja copy yang tadi 137. Untuk subnet masknya itu slash 30 berarti pas aja ini ya, menggunakan 252. Kalau sudah ya, yang pasti ini di on-in supaya nanti dapat terhubung. Kemudian kita lanjut ke PC 3, kita konfigurasi, masukkan IP-nya yaitu 10.66 untuk subnet masknya menggunakan 224 ini ya, 224. Kemudian untuk default gateway-nya atau pintu gerbangnya yaitu IP routernya itu 10.65. Kita masukkan aja 10.65. Kalau sudah, kita masuk ke router. Kita masukkan juga IP seperti yang tadi ya, kita masukin untuk kabel yang ini
itu kita masukkan IP routernya. IP router tuh ini ya, 192, kita otomatis saja yang tadi 65, kemudian subnet masknya 224, kemudian yang selanjutnya itu untuk yang kabel ini kita masukkan IP yang ini ya, IP jaringan itu kita masukkan 138, subnet masknya /30 berarti 252. Setelah itu sudah, kemudian kita masuk ke konfigurasi PC keempat. Kita masuk ke IP configuration, kita masukkan IP-nya. Dimana di sini IP PC 4 yaitu 10.2. Kemudian subnet masknya 192 ya. 192. Kemudian default gateway-nya ini adalah IP routernya atau pintu gerbangnya, yaitu 10.1. 10.1 sudah. Kemudian kita masuk ke routernya, kita masukkan IP address-nya. Di sini kita masukkan dulu IP routernya 10.1, kemudian untuk subnet masknya menggunakan 192. Kalau sudah, masuk ke selanjutnya, kita masukkan IP yang ini ya, jaringan yang ini kita masukkan 134, kemudian subnet masknya dia /30 berarti menggunakan 252. Untuk menggunakan 252. Oke. Kalau sudah, kita akan melakukan konfigurasi atau melakukan routing ya. Kita akan melakukan routing. Sebelumnya kita akan mengetes apakah antar router ini sudah successful. Masih valid ya. Kita coba lagi. Nah, successful. Kemudian PC ke router successful. Setelah itu PC 2 ke router successful. Setelah itu router 1 ke router 4 masih valid. Kita coba lagi. Successful ya. Kemudian router 2 ke router 3 masih valid. Kita coba lagi ya, successful. Kemudian kalau antar routing itu sudah successful, maka kita akan melakukan routing ya. Kita mulai dari router pertama, kita pilih routing ini, kemudian pilih static. Setelah itu kita masukkan network atau jaringan yang dituju. Di sini kita akan
masukkan terlebih dahulu. Kita akan menuju ke ini ya, ke PC 2 nya ya. Berarti kita masukkan aja 192, kemudian 10.96. Kenapa 96? Karena di sini untuk IP routernya itu 97, dan untuk network atau network TV network itu tuh jaringan yang paling terkecil, yaitu 96. Kemudian untuk subnet masknya kita masukkan 255.240. Setelah itu untuk next hop ini adalah jaringan yang dilalui. Jaringan yang dilalui berarti ini ya. Jaringan yang dilalui berarti ini ya, 130 ini. Kita masukkan 130. Kemudian kita tambahkan. Kalau sudah, kita akan menghubungkan dari router pertama itu ke router 4. Jadi router pertama ini ke router 4, atau PC pertama ke PC keempat. Di sini kita masukkan 10 untuk networknya ya, 10.0. Kenapa menggunakan titik 0? Karena di sini untuk IP routernya di router 4 ini 10.1, dan untuk network di sini itu adalah jaringan yang terkecil, yaitu 10.0. Kemudian untuk subnet masknya kita menggunakan 192. Kemudian jaringan yang dilalui ialah ini, jaringan ini 10.134. Kita masukkan 10.134, kita tambahkan. Oke, sudah. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk yang router pertama ke router 3, atau kita akan menghubungkan PC pertama ke PC 3, yaitu untuk networknya saya menggunakan 10.64. Kenapa saya menggunakan 10.64? Karena di sini untuk IP routernya dia 10.65, sedangkan untuk network di sini itu adalah ditanyakan jaringan yang terkecil, jadi 10.64. Kemudian untuk masknya ini di sini menggunakan 224. Kemudian untuk next hop atau jaringan yang dilalui ialah ini 130 ya teman-teman, karena dari router ini dia akan berjalan ke sini dulu melalui router 2, maka jaringan yang dilalui ialah 10.130. Maka di sini kita ganti 10.130. Kalau sudah, kita tambahkan ya. Setelah itu kita beralih ke PC 2 untuk melakukan routing. Ini kita masuk ke static. Di sini mula-mula kita akan menghubungkan ke PC pertama dulu ya. Jadi kita masukkan IP-nya. Ini kita ganti networknya menjadi 112. Kenapa 112? Karena untuk IP router pertama ini dia
113. Sedangkan untuk network ini adalah jaringan yang paling terkecil, jadi 10.112. Kemudian untuk masknya di sini kita menggunakan 2255, 255, kemudian 240 ya, masknya 240 atau /28. Kemudian untuk next hop atau jaringan yang dilalui ialah ini ya, 10.129. Nah, sudah. Kemudian kita add ya. Terus saya akan menghubungkan lagi dari router kedua ke router ke router 3 dulu ya. Ke router 3 dulu. Jadi di sini saya ganti dengan 64. Karena apa 64? Karena di sini untuk IP router 3 di sini 10.65. Sedangkan untuk network itu kan tadi jaringan yang terkecil, jadi 10.64. Kemudian untuk masknya kita menggunakan 224 ya. Ini 224. Kita ketik aja 224. Setelah itu untuk next hopnya ini di sini dia melalui jaringan ini ya, 10.138/30. Berarti next hopnya di sini 138. Udah, langsung kita tambahkan. Oke. Setelah itu lanjut lagi kita ke router 2 ke router 4. Router 2 ke router 4, kita masukkan networknya. Di sini 10.0. Kenapa saya menggunakan 10.0? Karena di sini untuk IP router 4 itu IP-nya adalah 10.1, sedangkan untuk network di sini adalah jaringan yang terkecil yaitu 10.0. Kemudian untuk masknya di sini adalah saya awalnya untuk jalur yang pertama dulu ya. Ini soket masknya kita ketik aja 224. Kemudian untuk next hop jaringan yang dilalui ialah 129. Ini ya. Ini. Kemudian kita tambahkan. Setelah itu ini masih untuk network yang 10.0 ya. Ini masih, tapi beda subnet masknya aja. Kita di sini ganti dengan 192. Kemudian kita tambahkan 192. Setelah itu kita akan selanjutnya kita akan tambahkan lagi di sini 132. Ini kita akan menuju ke sini jaringan ini. Kenapa ini 132? Karena di sini 10.133, maka untuk jaringan yang terkecil adalah 132. Kemudian setelah itu kita tambahkan terlebih dahulu. Kita masuk lagi
tadi belum bisa ketambah ya. Kita masukkan lagi 132. Oh, tadi salah subnet masknya ternyata, karena dia tidak mau 255 karena apa? Karena di sini slice 30 ya, slice 30 berarti 252. Kemudian untuk next hopnya di sini tetap menggunakan 129. Kita tambahkan. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut lagi ke router 3 statik. Kemudian kita tambahkan networknya di sini. Kita pertama-tama akan menghubungkan ke router 2 yaitu 96. Kemudian untuk masknya 255.240. Kemudian jaringan yang dilalui ialah ini ya. Jadi dari router 3 ini ke router 2 dia melalui jaringan ini 10.137. Kemudian kita ini aja 10.137. Oke, kita tambahkan. Sudah ya. Jadi dari router 3 ini ke router 2 dia melalui jaringan ini 10.137. Kemudian kita ini aja 10.137. Oke, kita tambahkan. Sudah ya. Kemudian kita akan menghubungkan router 3 ke router 1. Ini kita masukkan 112 seperti yang tadi ya. Tetap untuk masknya tetap 240. Kemudian untuk next hopnya tetap lewat ini ya, lewat jalur ini 10.137. Kemudian sudah kita tambahkan. Setelah itu kita lanjut lagi ke jalur yang ini ya. Jadi untuk ke router pertama dia harus melalui ini juga, melalui jaringan ini 10.129. Jadi kita harus tambahkan networknya di sini 10.128. Kenapa 128? Karena di sini dia jaringannya 10.129, sedangkan untuk network ini jaringan yang terkecil ialah 128. Kemudian untuk masknya ini menggunakan kita ganti networknya menjadi 10.0. Kemudian untuk masknya di sini kita menggunakan 192 atau /26 192. Kemudian untuk next hopnya kita tetap menggunakan jaringan yang tadi 10.137. Kemudian tambahkan. Kemudian setelah itu masih ada lagi ya.
Oh ya, tadi ada yang ketinggalan. Jadi dia sebelum ini kan tadi menghubungkan dari router 3 ke router 4. Jadi saya langsung ke sini ya. Sebenarnya dia harus melalui jaringan ini dulu. Melalui jaringan 10.133/30. Jadi kita tambahkan, kita ganti ini networknya menjadi 132. Kenapa 132? Karena di sini jaringannya ialah 10.133, sedangkan untuk network di sini adalah jaringan yang terkecil. Jadi kita menggunakan 10.132. Kemudian untuk masknya di sini kita menggunakan 252 atau /30. Di sini untuk next hop-nya tetap sama, kita melalui jaringan ini terlebih dahulu, kemudian mutar ke router 1, baru ke router 4. Jadi kita tambahkan. Apakah sudah masuk? Ya, sudah. Setelah itu kita akan merouting ke router keempat ya. Kita masuk, kita pilih static. Kita awal-awal akan menghubungkan router 4 ke router mana dulu ya? Ke router 2 aja. Atau kita masuk ke ini dulu aja ya, router pertama aja dulu biar enak. Jadi di sini kita tambahkan networknya. Di sini 112. Kemudian untuk masknya kita menggunakan 240 ya. 255, 240. Kemudian jaringan yang dilalui ialah ini 10.133/30. Kita tambahkan aja 133, tambahkan, sudah ya. Kemudian selanjutnya kita akan ke ini dulu, ke router 2. Akan menghubungkan ke router 2 ya, dari router 4 ke router 2. Ini kita ganti networknya menjadi 96. Kemudian untuk masknya tetap menggunakan 240 atau /28. Di sini untuk jaringan yang dituju di sini tetap ya menggunakan jaringan ini 133/30. Kemudian kita tambahkan. Setelah itu kita akan ke router 3. Ke router 3 ya, dari router 4 ke router 3. Kita ganti networknya menjadi 64. Kemudian untuk masknya kita menggunakan 224. Next hop-nya tetap melalui jaringan 10.133. Setelah itu kita tambahkan. Kemudian tadi ada yang ketinggalan juga. Jadi untuk ke router 3 ini tadi dari router 4 ke router 3 dia itu harus melalui ini jaringan 10.137/30. Jadi di sini kita ganti networknya menjadi 136. Kenapa 136? Karena di sini untuk jaringannya ini 10.137. Jadi di sini untuk networknya
network yang terkecil ialah 10.136. Kemudian untuk masknya di sini menggunakan 130, berarti 252. Setelah itu untuk next hopnya tetap 133, kita tambahkan. Sudah ya teman-teman, sebentar saya cek dulu apa ada yang ketinggalan. Sepuluh titik 96 128. Oh, ini ada yang ketinggalan. Oh, ini waktu menghubungkan router 4 ke router 2. Jadi dia melalui jaringan ini dulu teman-teman. Oh iya, saya lupa. Ini 129 ya. Jadi kita tambahkan aja. Di sini menjadi 128. Kenapa 128? Karena di sini kan tadi IP-nya 10.129, sedangkan untuk network di sini adalah jaringan yang terkecil. Jadi 10.128. Di sini 130, berarti di sini tetap 252. Kemudian next hop-nya tetap melalui jaringan ini 133. Jadi kita tambahkan. Apakah masih bisa teman-teman? 128. Ya, sudah. Sekarang kita coba dulu ya dari awal untuk router ke router apakah sudah successful ya teman-teman. Kemudian PC pertama ke router 1 successful. Kemudian untuk PC 2 ke router 2 successful. Kemudian router 1 ke router 4 successful. Kemudian untuk router 2 ke router 3 successful. Ini untuk antar router sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk antar PC. Jadi untuk PC pertama, PC kedua successful. Kemudian PC pertama ke PC 4 pilot ya teman-teman. Kita coba lagi. Successful. Ini untuk PC pertama dan PC keempat successful ya teman-teman. Kemudian PC. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan.